Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang bagi SMP Muhammadiyah Pakem kelas 9. Bertemu lagi dengan Pak Irfan untuk mengikuti pembelajaran tarikh di pertemuan yang kedua ini. Setelah pertemuan pertama yang lalu kita sudah sampaikan beberapa hal yang akan kita pelajari dan akan kita lakukan di semester 1. Oke, bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat tentunya di Pakem dan sekitarnya sekarang dalam keadaan dingin ya. Nah, kalian tentu merasakan kalau Pak Irfan sekarang ini kita lihat backgroundnya itu di Masjid Nabawi, di Arab gitu ya. Insya Allah tidak sedingin di Pakem gitu. Meskipun tidak bisa bertemu secara langsung, namun kita bisa bertegur sapa dan pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berinteraksi secara daring atau online untuk belajar materi tarikh atau sejarah Islam. Anak-anak kelas 9, masih ingatkah apa yang akan kita bahas pada pertemuan yang bab pertama ini? Oke, bagi yang belum ingat, bagi yang sudah lupa atau yang masih ingat, kita simak. Kita akan mempelajari materi ini. Oke, nah, ada materi tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Coba kita cek pengetahuan kalian. Islam awalnya di negara mana? Spanyol, Inggris, Italia. Ya, Islam pada awalnya diturunkan di negara Arab. Lalu kemudian menyebar di berbagai penjuru negara, di berbagai penjuru dunia, melalui para dai-dainya, sampailah ke Indonesia. Bagaimana sejarahnya ke Indonesia? Kita akan lihat berikut ini. Nah, oke, ini waktu masuknya Islam di Indonesia. Anak-anak sekalian, ada beberapa pendapat yang menyampaikan bahwa masuknya Islam di Indonesia itu terdapat beberapa versi. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa Islam masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Jadi sangat awal sekali ya. Abad pertama Hijriah itu bisa kita hubungkan bahwa abad di mana Rasulullah pada waktu itu hijrah. Artinya ketika zaman sahabat itu sudah mulai disebarkan ke penjuru dunia, gitu ya. Nah, itu yang pendapat pertama. Jadi masuknya abad ke-7 di Indonesia. Pendapat yang kedua, nah, dibuktikan dengan adanya Muslim Arab dan Persia yang berdagang di Indonesia. Jadi teori yang mengatakan Islam masuk di Indonesia abad ke-7 itu karena dibuktikan oleh pedagang Arab yang berdagang ke Indonesia. Artinya melalui interaksi dagang itulah Islam sudah mulai dikenalkan. Yang teori kedua, masuk di Indonesia Islam itu pada abad ke-13 Masehi. Jadi selisihnya ada sekitar 6 abad ya dari teori yang pertama. Nah, buktinya apa? Adanya kerajaan Samudra Pasai. Kenapa kerajaan Samudra Pasai? Karena kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Maka dari itu, diyakini pada abad itulah ketika adanya Samudra Pasai itu, Islam sudah masuk ke Indonesia. Nah, intinya, meskipun teori-teori ini berbeda, perlu kita yakini bahwa pada masing-masing teori ini memiliki bukti masing-masing. Dan kita tidak usah memperdebatkan mana yang betul, mana yang lebih akurat. Intinya, Islam masuk ke Indonesia, kita perlu garis bawahi, secara umum disampaikan, disebarluaskan di Indonesia dengan cara yang damai. Itu poin pentingnya. Selanjutnya, ya, jalur masuknya Islam ke Indonesia. Kita bisa lihat tuh. Egypt, Mesir, Arabia itu Arab. Jadi sekitar situ itu ya, masuk ke Indonesia. Kita lihat menyeberangi laut, samudra, dan juga pulau-pulau. Itulah proses jalan masuknya ke Indonesia. Kalian bisa lihat itu ada ini jalur oranye ini ya. Nah, jalur biru juga ada. Ini sampai ke Indonesia ini yang biru ini. Nah, itulah jalur-jalur bagaimana Islam sampai ke Indonesia. Kalau kita lihat di peta, sangat jauh. Arab di sini, Indonesia di sini. Nah, tapi berkat kesungguhan dari para pendakwah yang bersemangat untuk mendakwakan Islam ke penjuru dunia, akhirnya Islam sampai ke
Indonesia. Selanjutnya, nah, cara penyebarannya bagaimana? Pak Irfan tadi sudah sampaikan. Secara umum, hampir secara keseluruhan, Islam disebarkan di Indonesia dengan cara yang damai. Artinya apa? Artinya Islam tidak disebarkan melalui peperangan, gitu ya. Nah, di antaranya yang pertama cara melakukan penyebaran agama Islam adalah melalui perdagangan. Tadi di teori pertama, adanya pedagang Arab yang masuk ke Indonesia melakukan perdagangan. Ketika melakukan perdagangan, mereka akan menggunakan aturan-aturan Islam. Kemudian berinteraksi dengan pedagang di sini, dengan penduduk di sini, sehingga mereka secara tidak langsung, sedikit demi sedikit, mereka mengajarkan agama Islam. Bagaimana aturan Islam tentang berjualan, bagaimana aturan Islam tentang tawar-menawar, bagaimana aturan Islam tentang harus jujurnya seorang penjual. Maka ini nilai-nilai Islam mulai diajarkan melalui perdagangan. Jadi dari mulut ke mulut. Yang kedua, pernikahan. Nah, karena ada orang Arab, orang membawa agama Islam ke Indonesia, tak jarang mengundang rasa decak kagum, rasa ketertarikan penduduk lokal, sehingga penduduk lokal memiliki rasa tertarik terhadap Muslim yang datang ke Indonesia, dan akhirnya tidak sedikit dari mereka yang kemudian menikah. Karena syarat dari agama Islam, kalau menikah harus dengan yang beragama Islam, maka banyak dari penduduk Indonesia yang kemudian berpindah masuk di agama Islam atau menjadi mualaf. Karena apa? Dalam Islam yang namanya pernikahan itu tidak memandang level, tidak memandang kasta. Yang kaya boleh nikah dengan yang miskin, yang berpendidikan tinggi boleh nikah dengan yang tidak sekolah, dan lain sebagainya. Maka anak raja tidak harus menikah dengan raja, anak masyarakat petani tidak harus menikah dengan petani. Dalam Islam tidak mengenal level kasta. Maka itulah dianggap sebagai ajaran Islam itu sangat mudah dan sangat ringan, gitu ya, tidak memberatkan. Selanjutnya pendidikan. Banyak pondok pesantren yang berdiri. Ketika Islam datang, pendakwa-pendakwa mendirikan pondok pesantren, lalu banyak orang yang tertarik untuk belajar Islam. Karena ajarannya yang sangat mudah, kemudian tidak mengenal sistem kasta, manusianya diukur lewat ketakwaannya, maka banyak orang yang kemudian tertarik lalu belajar Islam melalui pesantren atau melalui rumah ngaji yang didirikan oleh para pendakwah zaman dulu. Selanjutnya ada seni dan budaya. Seni dan budaya yang diajarkan itu misalnya seni ukir, kemudian ada seni rupa, seni bangunan, yang ternyata oleh penduduk kita itu sangat sesuai atau sangat diminati sehingga Islam dapat disebarkan melalui produk-produk seni. Karena dalam Islam kan terkadang kita akan menemukan beberapa produk seni yang mengandung makna filosofis yang terkandung ajaran Islam di dalamnya. Selanjutnya adalah politik. Nah, politik itu berhubungan dengan kekuasaan. Tidak jarang orang yang menyebarkan Islam itu berusaha untuk atau bisa menikah dengan anggota kerajaan. Nah, karena Islam tadi tidak mengenal kasta, maka misalnya dari pendakwahnya itu masyarakat biasa, mau menikahi raja pun tidak masalah. Nah, tapi perlu diingat, para pendakwah Islam menikahi anak raja bukan semata-mata karena ingin menyebarkan Islam, tapi karena memang juga didorong oleh rasa sayang, kemudian menikah. Nah, pada saat itu karena dia sudah menikahi keluarga kerajaan, otomatis nanti apa yang akan disampaikannya, apa yang akan di dalam pikirannya akan diakomodir oleh kerajaan. Karena kerajaan yang memimpin, otomatis masyarakatnya akan ikut mengikuti. Jadi itu anak-anak, beberapa cara penyebaran agama Islam di Indonesia. Ada banyak cara. Kita lihat sekali lagi, intinya secara keseluruhan, secara umum, hampir keseluruhan Indonesia atau Islam diajarkan ke Indonesia tidak melalui jalur kekerasan atau jalur atau peperangan, namun disebarkan lewat jalur perdamaian di sini ya, kelima jalur ini. Itu anak-anak yang bisa akan sampaikan. Saya rasa itu untuk pertemuan yang pertama ini, dan pertemuan selanjutnya silakan kalian untuk banyak mengakses informasi bisa di YouTube SMP Muhammadiyah Pakem. Bagi kalian yang melewatkan tayangan ini bisa kalian juga play karena di YouTube masih tersedia
dan tidak kami delete, jadi bisa ditonton sepanjang waktu. Dan yang sudah menonton, silakan untuk pantau terus di Google Classroom atau grup kelas untuk mengetahui tugas apa saja, perkembangan apa saja tentang mata pelajaran tarikh di kelas 9. Semoga semangat. Pertemuan selanjutnya kita akan bertemu lagi, melanjutkan yang sudah kita bahas terkait dengan masuknya Islam di Indonesia. Cukup sekian dari Pak Irfan, semoga kalian tetap sehat selalu. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.